Selamat berjumpa kembali di Ngulik Alkitab, sebuah program yang diadakan sebagai sarana belajar dan mendalami kitab suci yang ditulis ribuan tahun sebelum kita dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Pendeta Mestika Hulu, akan memandu bincang kita di Ngulik ini. Kali ini kita mengulik Kejadian pasal 47 ayat 13-26 dengan tema Yusuf bijaksana atau eksploitatif. Untuk mengulik teks ini telah hadir bersama saya Bapak Pendeta Johan Kristantoro MTH. Halo Pak, berjumpa kembali di sini di studio, apa kabar? Halo Tika, kabar baik. Sahabat-sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat semua. Terima kasih untuk kesediaannya kembali menjadi narasumber di Ngulik Alkitab, Pak. Sama-sama. Sahabat, Bapak Pendeta Johan Kristantoro saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GKJ Bekasi Timur. Jadi kita berterima kasih pada beliau meringankan langkah datang jauh-jauh dari Bekasi Timur ke Jakarta Barat ya, ke studio Ngulik Alkitab. Dengan senang hati. Baik, kita akan memulai ulikan kita. Doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Johan, silakan Pak. Baik, mari sahabat-sahabat kita satu dalam doa. Kami selalu mensyukuri setiap kesempatan ya Tuhan ketika Engkau menuntun kami untuk mendalami firman Tuhan. Karena di dalamnya kami selalu menemukan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan dari situ kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu kami mohon kepadamu, Tuhan berkenan kiranya memimpin kami di dalam kuasa dan hikmat Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk mendalami firman Tuhan, menemukan kehendak-Mu di dalamnya, dan terlebih dari itu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan Kejadian pasal 47 ayat 13-26. Silakan para sahabat menyimak atau juga memperhatikan Alkitab yang mungkin saat ini ada di tangan para sahabat sekalian. Kejadian pasal 47 ayat 13-26. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu. Maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup, dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah yang menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan
kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Nah, itu lah teks yang akan kita ulik pada episode kali ini. Langsung ke Pak Pendeta Johan yang menjadi narasumber kita. Teks kita diberi ngulik episode ini diberi judul Yusuf bijaksana atau eksploitatif. Nah, saya mengawali ngulik Alkitab di segmen pertama ini. Kalau kita memperhatikan satu perikop di atasnya, dikatakan bahwa ada sebuah narasi bahwa Yakub berjumpa dengan Firaun dan ditutup dengan sebuah keterangan di ayat ke-47 ayat 12 bahwa Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anaknya. Seakan-akan bahwa keadaan aman, cukup aman di perikop sebelumnya. Namun kisah segera berubah dalam teks yang kita baca kali ini bahwa kelaparan menghebat. Semua orang terancam. Situasi darurat, kurang lebih seperti itu, siaga. Jadi dalam keadaan darurat ini yang diperlukan tindakan bukan wacana. Betul. Yusuf pun bertindak. Ya. Nah, tindakannya apa nih Pak Pendeta? Membuka ngulik kita kali ini. Baik Tika dan sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya kalau dikatakan kondisi baik-baik saja, untuk keluarga besar Yusuf, Bapak Yakub dan anak-anak, ya betul. Karena mereka sudah memastikan bahwa Firaun memelihara mereka, merawat mereka. Tetapi kalau Tika dan sahabat-sahabat perhatikan, sebenarnya kelaparan di Mesir itu sudah dimulai beberapa lama. Kalau kita melihat pada pasal 41 dan pasal 42, di sana sebenarnya sudah diperlihatkan bahwa bencana kelaparan itu sudah mulai terjadi di mana di Mesir dan juga di Kanaan. Ya, itu sudah terjadi sebenarnya. Nah, jadi di tengah-tengah atau pada masa awal kelaparan itu, keluarga Bapak Yakub, termasuk juga tentu saja Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka memang sudah terjamin, sudah terpelihara oleh Firaun. Tetapi ada begitu banyak rakyat, begitu banyak warga masyarakat dari Mesir, juga dari Kanaan yang pada saat itu benar-benar terpapar oleh bencana kelaparan yang hebat itu. Sehingga mau tidak mau, Yusuf yang memang diberi wewenang oleh Firaun menjadi orang keduanya, kemudian mau tidak mau dia harus membuat kebijakan yang sifatnya khusus untuk menghadapi bencana itu. Bagaimana supaya bisa dipastikan bahwa masyarakat atau rakyat Mesir dan rakyat di sekitarnya termasuk Kanaan tentu saja bisa terpelihara kehidupannya. Ada kebijakan-kebijakan yang Yusuf buat mengenai bagaimana bahan makanan itu bisa terdistribusikan dengan baik, meskipun tentu saja tidak secara gratis, Tika. Tidak secara gratis ya, padahal banyak orang mengkai gratis, mungkin kita juga. Oke, Pak Pendeta, kalau memperhatikan teks tadi yang sudah saya bacakan begitu untuk kita semua dan semoga para sahabat juga tadi memperhatikan atau menyimak begitu, Yusuf memborong, kalau istilahnya lebih agak saya tegaskan nih, Yusuf ini menguasai seluruh aset rakyat, semuanya. Uang mereka sudah diberikan pada Yusuf begitu, dan singkat katanya ini kan menguntungkan banget ya buat Firaun ya, karena semua aset itu ya dimiliki oleh penguasa begitu. Nah, karena demikian nih Pak Pendeta, bagaimana kita melihat tindakan Yusuf yang kelihatannya bijaksana ini? Apakah memang bijaksana atau justru eksploitatif? Bayangkan itu Pak Pendeta, semua milik rakyat diambil alih sekarang, dimiliki oleh Yusuf, dalam hal ini Firaun tentu saja. Nah, kemudian saya juga berpikir begini, kenapa dia sih yang bertindak? Kan ada Firaun, Pak. Oke, baik. Yang pertama, kita tidak bisa melihat peristiwa ini hanya dari teks yang kita baca. Tidak bisa dilihat hanya dari Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Saya mau mengajak kita untuk melihat di pasal 41. Saya minta Tika untuk membaca Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Baik. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Ya. Betul ya. Baik, saya bacakan. Setelah lewat
ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Baik, jadi sekali lagi, sejak pasal 41, peristiwa kelaparan itu sudah diceritakan. Boleh dikatakan mungkin yang di pasal 41 ini adalah paruh pertama dari kelaparan. Lalu kejadian 47 itu paruh kedua dari bencana kelaparan tadi. Dan kita tahu, dan lebih hebat. Dan kita tahu sebelum masa kelaparan itu ada 7 tahun masa kelimpahan, di mana di sanalah kebijaksanaan Yusuf yang dipimpin oleh Tuhan, tentu saja diberi hikmat oleh Tuhan, memberikan masukan, memberi usul kepada Firaun untuk menghimpun seluruh bahan makanan yang ada di tanah Mesir, sehingga kalau kita membaca dalam Alkitab, Yusuf kemudian menghimpun hasil-hasil panenan bahan makanan dari semua kota-kota di Mesir sampai demikian banyak, bahkan dikatakan tidak dapat dihitung lagi karena saking banyaknya. Nah, kita tahu bahwa tentu saja upaya penghimpunan bahan makanan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murah juga. Bisa jadi ada infrastruktur yang harus dibangun juga untuk menampung bahan makanan itu. Dan bisa jadi pada masa itu karena memang masyarakat Mesir adalah masyarakat petani, sehingga Firaun pun tidak bisa seenaknya mengangkut bahan panen mereka ke dalam lumbungnya. Tetapi bisa jadi selama 7 tahun kelimpahan itu, Firaun juga harus membeli hasil panen rakyat dengan tentu saja dengan uangnya. Nah, setelah 7 tahun itu dihimpun, disinilah kita bisa melihat bahwa upaya menghimpun bahan makanan itu menunjukkan manfaatnya. Kita melihat pada ayat 54, di sana dikatakan dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Itu artinya ketika pada masa awal bencana kelaparan, ada banyak tempat, banyak negeri yang mulai dilanda kelaparan, tetapi Mesir belum terdampak. Masih aman. Masih aman. Karena ini adalah buah dari kebijakan penghimpunan, penghimpunan makanan. Itu berarti kita bisa melihat bahwa pada masa awal bencana, distribusi bahan makanan aman, tidak ada masalah. Nah, barulah kemudian ketika masa-masa berikutnya, masyarakat mulai kehabisan bahan makanan, maka Firaun meminta mereka untuk yang pertama, membeli bahan makanan dengan uang. Dan kita tahu cerita kakak-kakak Yusuf, mereka juga datang ke Mesir membawa uang untuk membeli bahan makanan. Nah, ini yang pertama. Jadi Firaun menjual bahan makanan yang dulu dia beli dari rakyat, tidak ditarik secara gratis ya, tapi ia beli dari rakyat. Sekarang dia jual kembali kepada rakyat karena rakyat membutuhkannya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang berikutnya memang pada pasal 47 yang kita baca pada ngulik Alkitab kali ini, kita melihat bahwa kemudian karena saking hebatnya bencana kelaparan itu, maka kemudian masyarakat pun mulai kehabisan uang. Mulai terjadilah krisis keuangan. Uang mulai habis. Krisis ekonomi ya? Krisis ekonomi. Dan karena itulah dikatakan dalam bacaan kita, Yusuf mulai menghimpun uang yang sudah ia dapat. Karena ia melihat sudah tidak ada lagi aliran uang. Tidak ada lagi pertukaran uang. Maka uang itu dia masukkan ke dalam perbendaharaan Firaun. Nah, tetapi saya yakin dalam pikiran dan dalam benak Yusuf, dia bisa menengarai bahwa ketika aliran uang berhenti, tapi bencana kelaparan masih berlanjut, maka akan mulai terjadi bencana kelaparan yang lebih hebat lagi, dan dia tahu bahwa rakyat pasti tetap akan datang kepadanya, meskipun mereka kehabisan uang, rakyat akan tetap datang kepadanya untuk mendapatkan makanan. Bahkan kalau kita baca bahasa mereka cukup putus asa ya, kelihatan putus asa. Ayat 15 sampai rakyat tuh mengatakan kepada Yusuf, mengapa kami harus mati di depanmu? Karena sudah demikian hebatnya kelaparan itu. Nah, disitulah kemudian Yusuf memberikan penawaran untuk
mendapatkan kembali, jadi rakyat bisa buy back bahan makanan yang mereka jual dengan membeli bukan lagi dengan uang tetapi dengan ternak mereka. Nah, disitulah kebijakan yang dibuat oleh Yusuf untuk memastikan bahwa rakyat tetap bisa mendapatkan bahan makanan untuk kehidupan mereka. Baik, kita akan lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Johan Kristantoro. Saat ini kita mengulik Kejadian pasal 47 ayat 13-26 dengan tema Yusuf, bijaksana atau eksploitatif. Kita melanjutkan ulikan kita di segmen kedua. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan di segmen pertama bahwa situasi ini kan Yusuf ini kita tahu seorang yang bijaksana, memiliki hikmat daripada Tuhan begitu. Dan dengan hikmatnya dia sudah bisa memprediksi akan hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depan. Dia juga memprediksi bahwa setelah uang ini habis, rakyat ini pasti akan datang lagi meminta makanan karena makanan kebutuhan pokok. Betul. Pasti dicari begitu. Nah, pertanyaan saya nih, kan dia sudah tahu nih Pak Pendeta, bahwa rakyat ini menderita kelaparan karena kelaparan sangat hebat. Kenapa sih nggak dikasih cuma-cuma aja itu makanan supaya rakyat ini tetap selamat? Tegas sekali dia Pak Pendeta. Iya, memang kalau kita membaca sekilas kebijakan Yusuf, bisa jadi kita akan berpandangan kok kenapa nggak diberikan saja makanan itu secara cuma-cuma begitu. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, sahabat-sahabat terkasih, adalah bahwa masa bencana ini masa yang panjang, sehingga Yusuf perlu menerapkan suatu pengelolaan distribusi bahan pangan Yang sangat yang hati-hati ya. yang hati-hati, yang harus efektif dan efisien. Karena pada awalnya Firaun membeli bahan panenan itu juga dari rakyat dan menghimpunkan mereka, maka sebenarnya yang Firaun lakukan melalui Yusuf tentu saja adalah mengembalikan bahan makanan itu kepada masyarakat, tapi tentu saja mereka harus dengan cara membeli, karena pada masa awal bencana kelaparan mereka masih punya kekuatan ekonomi, yaitu masih punya uang untuk membeli bahan makanan. Itu tentu saja yang dilakukan, dan kita melihat bahwa tadi kita sudah bicarakan bahwa ternyata pada masa awal bencana segalanya baik-baik saja. Iya. Orang lain, negara lain kelaparan, mereka masih punya belum roti. terdampak, mereka masih bisa makan begitu. Barulah pada periode yang berikutnya mereka mengalami masalah yang besar. Nah, dengan kata lain sebenarnya Yusuf menerapkan pengelolaan persediaan makanan ini dengan hati-hati. Dia tidak mau memboroskan begitu saja persediaan yang sudah dikumpulkan selama 7 tahun. Yusuf harus memastikan bahwa cara distribusi makanan ini dilakukan dengan cara yang tepat, yang juga di satu sisi masyarakat bisa mendapatkan bahan makan dengan cukup, tetapi juga di sisi lain jangan sampai ketersediaannya tetap terjaga ya. Tetap terjaga, jangan sampai juga Firaun dirugikan. Ingat bagaimanapun Yusuf adalah tangan kanan Firaun, sehingga tentu saja harus diakui bahwa Yusuf juga mewakili kepentingan Firaun yang sudah menimbun atau menghimpun bahan makanan itu. Jangan sampai
terjadi kerugian begitu ya. Di sisi lain kita tahu juga Tika bahwa memberikan segala sesuatu kepada cuma-cuma secara cuma-cuma, secara jor-joran kepada rakyat dalam kondisi bencana juga tidak baik, karena itu akan menciptakan kondisi atau mentalitas pengangguran yang tentu saja nggak baik untuk kemajuan. Saya kira itu yang diterapkan oleh Yusuf ya. Dan itu kenapa ketika mereka sudah kehabisan uang, maka Yusuf melihat ada potensi lain yang bisa diberdayakan, yaitu dengan menghimpun ternak dari rakyat. Ya ini kelihatannya memang agak oportunis gitu ya. Seperti nggak berpihak pada rakyat ya. Iya, kok udah rakyat kelaparan tapi mereka harus bayar dengan ternak. Tapi ingat juga bahwa ini dilakukan Yusuf supaya dua kepentingan Firaun dan juga kepentingan rakyat bisa terjaga dengan seimbang. Terjembatani dengan baik ya. Ya, selagi mereka masih punya potensi untuk menukarkan apa yang mereka punya dengan bahan makanan, Yusuf membuka kesempatan itu. Nanti kita akan lihat lagi policy yang selanjutnya. Oke. Itu menarik yang Pak Pendeta Johan sampaikan bahwa seolah sih tidak berpihak ya, tapi kalau kita ngelihat dalam big picture-nya begitu, bahwa dia menghimpun dulu, kemudian kan setelah dikumpulkan ya memang dijual, harus dibayar kembali oleh rakyat, tapi kan dikembalikan untuk kebaikan mereka juga begitu. Oke. Cuma persoalannya begini Pak Pendeta, yang berikutnya kan uang sudah habis, ternak pun sudah diserahkan, dibarter dengan makanan begitu. Saking kelaparan, tidak ada uang dia, yang ada diserahkan, dibarter. Dan saya pikir dalam kondisi kehidupan masa kini pun apa yang ada kita berikan untuk mendapatkan sesuatu, terutama kebutuhan pokok begitu. Tapi sudah habis semuanya Pak Pendeta. Uang habis, ternak juga habis. Tidak ada lagi yang dapat ditukar oleh rakyat untuk mendapatkan makanan. Karena situasinya genting seperti ini, apalagi yang bisa digunakan rakyat ini untuk bertahan hidup? Ya betul. Itu kondisi memprihatinkan yang memang terjadi ya. Darurat. Dan ini kondisi yang memang harus disikapi dengan hati-hati oleh Yusuf terutama sebagai tangan kanan Firaun begitu. Dia ingat, jangan pernah lupa kondisi ini sahabat-sahabat, bahwa Yusuf bagaimanapun juga harus membawa kepentingan Firaun, tuannya begitu. Nah, kita melihat Tika bahwa selama setahun skenario pertukaran ternak dengan bahan makanan ini cukup berhasil dan semua pihak tampaknya happy begitu ya. Meskipun ini juga pasti nggak mudah buat Yusuf karena dia harus bisa menaksir dengan tepat ya harga atau nilai ternak, kuda, kambing, domba, lembu, sapi begitu ya. Berapa harganya atau berapa nilainya ditukarkan dengan bahan makanan supaya ada keadilan di sana. Tetapi toh pada akhirnya karena kelaparan itu bencana yang cukup panjang, maka pada akhirnya pertukaran atau barter dengan ternak dengan bahan makanan ini juga tidak bisa berlangsung lama, karena kita tahu bahwa kalau kita memelihara ternak kan juga butuh pakan. Dan karena bencana itu adalah bencana kelaparan, bencana yang menyangkut makanan, maka susah juga untuk buat memelihara ternak, manusia ternak. semua juga. Betul, susah juga. Semua terdampak juga. Karena itu bisa jadi sahabat-sahabat, ternak yang mereka pertukarkan kepada Firaun melalui Yusuf, bisa jadi itu adalah memang ternak yang ada pada mereka, yang memang sudah tidak mungkin lagi untuk dilipat gandakan. Jadi ya apa yang mereka punya, mereka coba untuk serahkan kepada Firaun, dan selama 1 tahun itu mereka terjaga. Nah, betul yang kemudian Tika sampaikan bahwa kondisi itu semakin darurat, semakin genting, di mana setelah 1 tahun kemudian ternak mereka habis, dan mereka lagi-lagi datang kepada Yusuf. Ini luar biasa ya, Yusuf menjadi tempat yang atau menjadi sosok yang curhat, sosok yang diandalkan begitu ya. Bayangkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi sosok seperti Yusuf ya, ada orang kesusahan, orang kelaparan, orangnya datang kepada kita, berkeluh kesah kepada kita, apa yang akan kita lakukan, sahabat-sahabat. Nah, di kondisi ini tentu saja Yusuf tahu kondisi itu, kondisinya sangat genting, dan karena itu ketika rakyat itu lagi-lagi datang kepada Yusuf dan kemudian membawa seruan yang lebih memprihatinkan, saya minta tolong Tika untuk membaca ayat 18 dan 19. Baik. Kejadian pasal 47 ayat 18 dan 19. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku,
bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Ada aroma keputusasaan. Keputusasaan. Kenapa betul. kami harus mati? Iya, betul. Bahkan bukan hanya kami mati, tapi tanah kami juga mati. Putus asa. Ya, putus asa, betul. Dan juga ada mengawali seruan mereka kepada Yusuf, mereka mengatakan, tidak usah kami sembunyikan kepada Tuhan. Itu berarti memang kondisi keterdesakan mereka itu memang betul-betul sangat terlihat. Titik nadir itu benar-benar gamblang terlihat dan bisa disaksikan di mana-mana di seluruh Mesir. Karena itu tidak bisa lagi mereka sembunyikan dari pemimpin mereka. Dan dalam kondisi seperti itu memang tadi Tika sudah sampaikan bahwa mereka betul-betul desperate begitu, mereka betul-betul putus asa sehingga mereka membawa apa yang ada pada mereka. Nah, karena itulah mereka menawarkan ini kepada Yusuf. Nah, satu hal Tika yang saya juga ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat, berbeda dari dua skenario sebelumnya. Pada skenario pertama, rakyat membeli dengan uang. Lalu skenario kedua, barter dengan ternak. Rakyat barter dengan ternak. Dua skenario ini adalah skenario yang Yusuf tawarkan kepada rakyat. Tapi perhatikan sahabat-sahabat bahwa ketika kondisi yang sangat genting ini terjadi, kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan sehingga kalau kita lihat dalam bacaan kita, Yusuf pun tidak berani mengusulkan solusi apapun bagi mereka. Solusi untuk menjual tanah dan badan mereka itu bukan dari ya, itu bukan dari Yusuf. Yusuf tidak memaksa mereka, Yusuf tidak menyuruh mereka. Yusuf tidak mengeluarkan policy untuk menjual badan dan tanah mereka, tapi tawaran itu justru datang dari rakyat yang memang sudah demikian putus asa. Nah, tetapi juga ya karena tadi Tika bilang tanah tidak bisa dibawa ke istana Firaun, maka yang mereka usulkan adalah bahwa mereka menjadi hamba Firaun, mengerjakan tanah itu. Ya, tapi kemudian tanah itu juga menjadi milik Firaun, tapi mereka minta agar mereka diizinkan untuk mengelola tanah itu dengan benih yang disuplai oleh Firaun. Kenapa disuplai Firaun? Ya karena Firaun yang punya tanah itu, yang punya tanah dan punya benihnya, punya persediaan benihnya. Nah, inilah yang kemudian proposal ini yang diterima oleh Yusuf. Sehingga atas nama Firaun, Yusuf pun kemudian membeli tanah milik orang Mesir, dan kemudian kita baca mereka pun ditempatkan di segenap penjuru tanah Mesir. Oke. Saya dari penjelasan Pak Pendeta tentu kita atau pembaca masa kini juga bisa menangkap begitu ya bahwa ini polisinya, kebijakannya itu dua tadi itu ditawarkan oleh Yusuf kepada rakyat, berikan uangmu beli, kemudian berikan ternakmu kita barter, itu bisa diterima. Tapi kemudian kelaparan akhirnya rakyat tidak punya way out, tidak ada jalan keluar lagi. Ini tubuh saya, ini badan saya mau bekerja begitu ya, dan tanah kami untuk bisa menyambung hidup. Oke, saya katakan saya paham. Tapi begini Pak Pendeta, kan kondisi ini terdesak. Ini kan antara hidup dan mati. Tidak punya makanan itu otomatis orang pasti mati pada akhirnya begitu. Dan untuk menyambung hidup orang bersedia melakukan apapun. Jangankan di zaman dulu ketika kelaparan terjadi, di zaman sekarang pun, zaman sekarang pun saya kira sama. Kurang lebih begini, mungkin tidak separah kelaparan seperti ini, tapi gini, ketika orang tua membutuhkan dana untuk sekolah anak, bisa jadi sawah dijual, aset dijual, atau untuk mendapatkan kesembuhan, orang mungkin walaupun berat berani menjual rumah atau aset yang dimiliki. Nah, kembali ke Mesir nih Pak. Kelaparan ini sudah sangat hebat. Dampaknya kematian kalau ini tidak tertangani segera. Yang mereka punya hanya tanah dan badan mereka sendiri. Itu pun diserahkan kepada Yusuf yang mewakili Firaun. Pertanyaan saya, dalam kondisi seperti ini, masihkah kita melihat Yusuf ini bijaksana? Ini loh antara hidup dan mati. Kalau nggak ada belas kasihan sama sekali atau gimana Pak Pendeta? Ya, jadi pertanyaannya kan, sahabat-sahabat, pertanyaan jadi kan, apakah memang kemudian setelah rakyat itu menawarkan untuk menjual tanah dan badan mereka, pertanyaannya, apakah iya Yusuf sampai hati untuk menerima penjualan mereka itu, menerima tawaran mereka itu? Pertama diri mereka ini loh. Iya, apakah Yusuf sampai hati menerima itu? Kita akan lihat ada 3 aspek untuk menjawab pertanyaan itu ya.
kita akan melihat dalam bacaan kita ada 3 hal yang bisa kita soroti untuk menjawab apakah memang Yusuf tega bener gitu ya. Nggak punya belas kasihan. Iya, apakah memang nggak punya belas kasihan. Oke, kita akan lihat. Yang pertama, sahabat-sahabat, kita akan melihat status dan pemanfaatan tanah yang kemudian dijual oleh rakyat kepada Firaun. Memang betul dalam bacaan kita bahwa tanah itu kemudian dibeli oleh Firaun menjadi tanah negara gitulah ya kurang lebih ya. Namun demikian kita bisa melihat pada ayat 23 dan ayat 24 bahwa Yusuf kemudian memberi benih kepada rakyat seperti permintaan mereka supaya mereka bisa tetap bercocok tanam di tanah yang semula adalah milik mereka. Lalu mari perhatikan Tika. Konten dari policy Yusuf ini. Apakah benar Yusuf memang tega benar begitu ya, sampai hati untuk menerima tawanan rakyat. Mari kita membaca ayat 23 dan ayat 24. Baik, saya bacakan ya. Kejadian 47, 23 dan 24. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Ada pembagian ya? Iya. Sangat teratur. Persis. Sekarang saya mau tanya kepada sahabat-sahabat semua. Kalau tanah itu sudah menjadi milik Firaun, sebenarnya kan kalau tanah itu milik Firaun, maka semestinya hasil tanah itu buat siapa? Firaun. Buat Firaun dong. Berapa persen mestinya? 100% milik Firaun. Tetapi perhatikan bahwa policy Yusuf adalah dia memberi suplai benih kepada rakyat supaya bisa menanam dengan baik. Kemudian dari hasil pertanian yang mereka kelola itu, nantinya berapa persen yang mereka setorkan kepada Firaun? Cuma 20%. 1/5. 20% betul? Iya. Oke, firman Tuhan katakan 20% ya. Padahal sekali lagi itu tanah milik siapa? Firaun. Firaun hanya mendapat berapa? 1/5, 20%. 1/5, 20%. Yang 80% untuk siapa? Rakyat. Untuk rakyat sendiri. Sekarang pertanyaan saya sahabat-sahabat, kalau tanah itu milik Firaun, lalu rakyat masih mendapat 80% hasil pertanian dari tanah itu, disuplai juga. dan benihnya bahkan disuplai juga, apakah itu berarti Yusuf tidak punya welas asih? Kalau menurut saya, kalau melihat skema bagi hasil ini, ya, kita justru bisa menilai bahwa Yusuf menerapkan bukan praktek perbudakan, malah dia justru melakukan reformasi di masa bencana. Ketika mereka sudah tidak punya apa-apa, rakyat sudah kehabisan uang, kehabisan ternak, kehabisan bahan makanan, dan mereka menjual tanah kepada Firaun. Tetapi kemudian Firaun melalui Yusuf masih mengizinkan 80% dari hasil tanah yang mereka kelola untuk mencukupi bahan pangan mereka. Menurut saya ini justru suatu planning reformasi di masa bencana. Memang betul status tanahnya berubah dari hak milik mereka menjadi, kalau istilah kita, hak guna kali ya. Dari hak milik menjadi hak guna. Namun toh saya pikir itu jauh lebih baik daripada tanah itu kemudian dibiarkan kering, dibiarkan tandus, dibiarkan tidak produktif, sementara rakyat terus kelaparan dan terus bergantung dari suplai bahan makanan dari Firaun. Saya kira ini justru sebuah reformasi atau pemberdayaan di tengah-tengah bencana. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih sahabat masih setia bersama kami di Ngulik Alkitab. Bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Johan Kristantoro. Kita sedang mengulik Kejadian pasal 47 ayat 13-26 dengan tema Yusuf, bijaksana atau eksploitatif. Kita sudah berada di segmen terakhir, jadi mari kita langsung saja kembali ke ngulik kita. Kembali ke Pak Pendeta, tadi di penghujung segmen kedua Pak Pendeta sudah menjelaskan, saya akan bertanya, apakah Yusuf ini nggak punya rasa belas kasih pada rakyat yang hanya tinggal memiliki badan dan memiliki tanah mereka begitu, seberapapun besarnya itu. Dan Pak Pendeta sudah menjelaskan satu bagian bahwa di tengah-tengah situasi itu ada Yusuf ini justru melakukan sebuah reformasi, dan itu sangat baik. Ada pembagian, Pak Pendeta dulu menjelaskan dengan sangat baik bahwa pembagiannya malah cukup baik begitu. Rakyat mendapat banyak di atas tanah yang sebenarnya sudah menjadi hak dari Firaun. Oke, berikutnya Pak Pendeta, bagaimana yang terjadi dengan kebijakan Yusuf ini? Silakan. Baik, Tika. Makin seru nih, sahabat-sahabat. Saya akan menyampaikan hal yang kedua dan yang ketiga ya. Silakan Pak Pendeta. Yang pertama tadi kan kita bicara tentang bagaimana status kepemilikan tanah itu dan pemanfaatannya untuk rakyat. Dan kita justru melihat bahwa meskipun tanah itu dimiliki Firaun, tapi kemudian 80% hasilnya justru dinikmati oleh rakyat. Nah, sekarang yang kedua kita akan melihat status rakyat Mesir sesuai dengan kesepakatan. Tadi kan di bacaan kita dikatakan mereka menjual badan mereka, mereka menjual diri mereka Belilah untuk kami menjadi dan tanah kami. Menjadi hamba, menjadi budak Firaun. Nah, pertanyaannya kan kemudian apakah Yusuf kemudian tega atau sampai hati menjadikan mereka sebagai budak dari Firaun? Nah, mari kita lihat pada ayat 21. Baik, saya membaca dari teks kita Kejadian 47 ayat 21. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Jadi masih di wilayah Mesir. Ya, oke, terima kasih. Nah, versi terjemahan baru LAI memang menyebutkan begitu. Tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu ke sampai ujung yang lain. Tapi kalau kita melihat dalam teks bahasa Ibrani, teman-teman, sahabat-sahabat terkasih, di sana dikatakan, perkenankan saya membaca dari bahasa Ibraninya, dikatakan di sana wa'et ha'am he'ebir otole arim, yang artinya dan rakyat itu ia pindahkan ke kota-kota. Jadi sebenarnya kata diperhambakan itu kalau dalam bahasa aslinya itu dipindahkan. Oh, baik. Tidak kemudian menjadi budak yang kalau dalam bayangan kita, mungkin kalau kita dengar kata budak tuh seperti kejam sekali gitu ya, konotasi negatif, apalagi di masa sekarang kan perbudakan sudah dihapuskan. Tapi ingat pada masa itu perhambaan itu tidak sekejam bayangan kita begitu. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah memindahkan orang-orang itu ke berbagai tempat di seluruh penjuru Mesir. Saya menduga bahwa pemindahan ini adalah supaya rakyat bisa secara optimal mengelola tanah-tanah yang sudah diserahkan kepada Firaun. Toh mereka sudah tidak lagi punya patok-patok milik tanah milik saya. Semua sudah milik Firaun, sehingga mereka pun bisa disebar kemanapun di seluruh penjuru Mesir. Nah, tapi yang diperhatikan adalah bahwa mereka disebar itu bukan dalam rangka ditindas dengan keras untuk dijadikan budak, tetapi mereka di bahasa kita sekarang transmigrasi barangkali ya. Mereka ditransmigrasikan ke berbagai tempat untuk menggarap tanah dan melakukan berbagai pekerjaan di masa bencana itu. Nah, memang ini tidak begitu ideal karena mereka tidak lagi menempati tanah milik mereka semula, iya. Tapi paling tidak kita melihat bahwa pemindahan ini bisa memelihara hidup mereka selama bencana itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sahabat-sahabat terkasih, saya juga mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya kebijakan dari Yusuf ini juga punya perkecualian. Dia punya exception. Kalau kita tahu, kalau kita membuat aturan lalu ada exception-nya, ini pasti ada sebuah catatan yang penting di sana. Nah, yang ketiga, teman-teman, sahabat-sahabat terkasih. Kalau sekarang term and condition ya, iya, syarat, ada syarat dan ketentuan. Nah, ternyata ada satu exception, ada satu perkecualian dalam keputusan Yusuf, yaitu berkaitan dengan para imam. Yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan imam Yahudi, karena saat itu agama Yahudi belum terorganisir, ya.
Tetapi yang dimaksud adalah imam-imam Mesir, imam-imamnya Firaun, imam-imam yang bekerja di istana Firaun. Nah, tanah mereka itu tidak dibeli oleh Yusuf. Jadi Yusuf memberikan kelonggaran kepada para imam yang memang bekerja di istana Firaun untuk tetap mengelola tanah mereka. Kenapa exception atau perkecualian ini diberikan? Saya menduga karena biasanya para imam yang bekerja di istana raja, biasanya mereka memang punya spesialisasi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan religiusitas dari sebuah bangsa begitu. Jadi keterampilan mereka ya keterampilan menjadi imam, bukan keterampilan untuk bercocok tanam. Nah, kalau tanah mereka dibeli juga, kalau tanah mereka kemudian diambil juga oleh Firaun, maka mereka jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu untuk menopang hidup mereka, supaya mereka tidak mati kelaparan, tanah para imam ini tetap dimiliki oleh mereka, tetap dibiarkan untuk dimiliki oleh para imam. Nah, demikian Tika, jadi kita melihat bahwa ada 3 aspek dari policy Yusuf ya, yang pada awalnya kita menduga mengenai tanah dan rakyat ya. Yang kita duga kok tega sekali ya Yusuf ya, tapi kita melihat ternyata mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah, ternyata rakyat masih mendapat hasil dari tanah itu, 80% hasilnya diserahkan kepada rakyat. Lalu yang kedua, ternyata meskipun mereka dikatakan menjual badan mereka, menjual diri mereka, tetapi toh Yusuf pada akhirnya tidak menindas mereka, tapi Yusuf memindahkan mereka untuk mereka bisa bekerja, memberdayakan tanah-tanah yang dimiliki oleh Firaun itu. Dan itu juga tentu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan tentu untuk kepentingan milik mereka sendiri. Karena dengan tanah menghasilkan, mereka dapat juga dari situ. Dan yang ketiga, tentu saja policy Yusuf punya exception, yaitu para imam tetap bisa memiliki tanah mereka. Nah, apa yang Yusuf putuskan ini menurut saya bukan sebuah gambaran bahwa Yusuf pemimpin yang oportunis atau eksploitatif, tapi memang bahwa di tengah-tengah bencana yang bisa Yusuf lakukan untuk kepentingan rakyat maupun juga untuk kepentingan Firaun adalah membuat suatu win-win solution, suatu solusi yang baik untuk kedua pihak, baik Firaun maupun bagi rakyat, demi menjaga kelangsungan hidup mereka di masa bencana. Saya kira ini yang dilakukan oleh Yusuf, Tika. Iya. Dan peran itu saya kira tidak mudah ya, menjembatani dua kepentingan, bahwa win-win, bukan win-lose ya. Rakyat mendapatkan apa yang diperlukannya, bahan makanan, dan kemudian Firaun juga dijamin bahwa hak-haknya juga tidak dirugikan oleh kebijakan yang ada itu. Jadi kalau kita bertanya, pelan-pelan terurai begitu bahwa ya Yusuf ini bijaksana menyikapi dua kepentingan ini dan berjalan dengan baik dan damai so far begitu. Betul. Kita lanjutkan Pak Pendeta. Ada banyak hal yang kita peroleh, terutama ini sepertinya sentralnya lebih ke arah Yusuf ya, dan tema kita memang Yusuf bijaksana atau eksploitatif. Nah, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Yusuf, tapi kita khusus berfokus pada teks kita kali ini, Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 26 begitu, Kejadian 47 13 sampai 26. Nah, tadi kebijakannya ini menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan Firaun yang menjadi tuannya lah ya begitu, kemudian dan menguntungkan rakyat juga, walaupun dalam kebijakan mungkin tidak semua orang happy 100% ya. Mungkin bagi rakyat atau kita pembaca sekarang, dia lebih berpihak kepada Firaun, tapi kemudian kita tahu bahwa dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini. Bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak membuat semua orang happy dengan kebijakan Yusuf, ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf dan dari situasi yang terjadi ini? Silakan Pak Pendeta. Iya, Tika dan sahabat-sahabat terkasih. Saya kira kita bicara soal leadership ya. Soal kepemimpinan. Dan di sini kita bisa belajar tentang apa yang terjadi dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama, bahwa seorang pemimpin memang tidak bisa membuat keputusan yang selalu harus menyenangkan. Populis. Iya, tetapi dia bisa mengupayakan apa yang baik bagi semua pihak. Kita bisa membayangkan kalau bencana
Kita dilanda pandemi sudah berapa tahun, Tika? Belum 3 tahun, tapi kita sudah sangat-sangat menderita. Sudah sangat-sangat bosan dan sangat-sangat menderita ya. Bayangkan ini 7 tahun. Kita membutuhkan healing. Kita membutuhkan healing. Ya. Nah, demikian juga policy yang dibuat oleh Yusuf, ini adalah contingency plan. Rencana yang disesuaikan dengan kondisi yang memang ada, yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Memang policy itu bukan policy yang ideal barangkali ya. Rakyat harus membeli bahan makanan dengan uang, dengan ternak, bahkan menjual tanah mereka, lalu menjadi hamba dari Firaun. Memang tidak ideal, tetapi itu diperlukan demi menjaga satu hal yang paling penting. Kehidupan. Jadi policy yang dibuat Yusuf ini policy yang sangat tidak mudah. Tapi dia harus memastikan bahwa kehidupan bisa berjalan terus. Life must go on. Itu yang penting ya. Bahkan bisa jadi sesudah bencana kelaparan itu nanti selesai, bisa jadi dampaknya nggak hanya, setelah 7 tahun bisa jadi dampaknya masih ada tuh, Tika. Ya, jadi ini memang sesuatu yang nggak mudah, sahabat-sahabat terkasih. Nah, saya kira satu hal yang bisa kita lihat juga bahwa di masa bencana, termasuk juga yang kita hadapi sekarang, seorang pemimpin harus punya visi. Itu penting. Dan visi tentu saja membutuhkan kearifan. Dan visi tidak selalu harus mengikuti selera, begitu ya. Bukan mengikuti selera orang, tetapi mengikuti apa yang memang baik. Begitu juga saya kira pemerintah kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kondisi yang sangat tidak ideal, dan pemerintah kan selalu ada di dilema apakah mau meningkatkan ekonomi atau mau memperhatikan kesehatan rakyat. Selalu bermain di dua hal ini. Nah, saya kira policy yang dibuat oleh pemerintah kita, misalnya dengan PPKM ya, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Saya sudah sampai bosan dengan istilah ini, PPKM ya, kapan PPKM ini selesai ya, sahabat-sahabat. Tapi inilah policy pemerintah dalam menghadapi bencana ini, dan terbukti menurut saya cukup berhasil sampai sekarang ya. Ini memang tidak ideal. Siapa sih yang mau aktivitas kita dibatasi? Sampai jam sekian harus pakai masker, masuk ke tempat tentu harus scanning dan lain sebagainya. Tapi menjaga jarak gitu ya, nggak boleh nongkrong ya. Tetapi pembatasan ini memang dilakukan ya demi menjaga kelangsungan kehidupan. Saya kira itu yang pertama yang menjadi pembelajaran. Bisa kita jadikan pembelajaran dari peristiwa ini. Lalu yang kedua, keputusan yang Yusuf ambil memang keputusan yang keras. Tapi mari Tika dan sahabat-sahabat perhatikan. Policy ini selalu memperhatikan kepentingan Firaun dan kepentingan rakyat. Tadi Pak Pendeta sebut win-win ya. Win-win solution. Pertanyaannya bagaimana dengan kepentingan Yusuf sendiri? Oke, kita bisa jawab bahwa di awal, di perikop sebelumnya, Yusuf sudah mendapatkan advantage, yaitu keluarganya terpelihara. Dijamin. Ya. Dan saya kira bagi Yusuf itu cukup. Kenapa? Terbukti bahwa Yusuf kemudian meskipun ia menjadi tempat bergantung rakyat secara luar biasa, rakyat 100% bergantung pada Yusuf, namun ia tidak menyalahgunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri. Yusuf tetap mengupayakan solusi terbaik dengan mempertimbangkan kedua hal tadi, kepentingan Firaun dan kepentingan rakyat. Perhatikan sahabat-sahabat bahwa dalam kondisi bencana, Yusuf bisa saja kemudian mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri. Dia bisa saja kemudian melakukan korupsi dengan dalam distribusi bahan makanan, tapi itu tidak dilakukan. Memperkaya diri sendiri ya. Memperkaya diri. Dengan kata lain, Yusuf tidak pakai aji mumpung ya. Kalau orang Jawa bilang, wah mumpung jadi penguasa, saya mengambil keuntungan. Yusuf tidak memakai aji mumpung untuk kepentingan pribadinya. Menurut saya Yusuf punya sense of crisis yang cukup baik. Dia juga punya sense of responsibility yang cukup baik. Jadi ini berimbang ya antara dia menyadari bahwa krisis ini perlu dihadapi, tapi juga dia punya tanggung jawab terhadap Firaun, dan keduanya bisa dia jalankan dengan baik. Nah, yang memprihatinkan sahabat-sahabat dan juga Tika, justru ketika kita melihat realitas kita di masa pandemi, masa akhir pandemi ini, kita justru disuguhi berita yang memprihatinkan. Kita tahu ada dugaan satu yayasan yang menghimpun donasi dari masyarakat ya, tapi kemudian justru
menyelewengkan dana itu untuk memperkaya para pemimpin dan pendiri dari lembaga itu. Inilah contoh pemimpin yang oportunis dan eksploitatif. Yusuf sebaliknya memberi contoh kepada kita bagaimana ia menghimpun sumber daya dari rakyat dan kemudian memanfaatkannya secara bijaksana demi kelangsungan hidup bersama. Nah, karena itu, Tika dan sahabat-sahabat, saya kira kita semua, orang-orang beriman, kita semua terpanggil untuk mencontoh Yusuf, memelihara kehidupan. Apapun kondisi yang dihadapi, maka kita diajak untuk merawat kehidupan ini bersama dengan sesama kita. Saya kira itu, Tika dan sahabat-sahabat. Itu sebuah ajakan, undangan dan himbauan yang sangat baik bahwa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Johan menutup ngulik kita di kesempatan ini bahwa kita semua, rakyat, pemimpin, lelaki, perempuan, tua dan muda, dipanggil untuk memelihara kehidupan bersama dalam kondisi apapun yang dihadapi. Terima kasih Pak Pendeta Johan Kristantoro untuk kulikan yang disampaikan pada episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi semua. Amin. Dan kiranya kita dapat berjumpa pada kesempatan yang lain lagi berbagi bersama para sahabat. Sahabat yang terkasih, saya kira dua hal saya sampaikan menutup ngulik kita pada kesempatan ini. Pertama, bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf, saya kira kita perlu mengembangkan sebuah paradigma untuk melihat sebuah tindakan atau kebijakan secara komprehensif. Bahwa apa yang dilakukan tidak semata-mata pada tindakan itu sendiri, tapi ada sesuatu yang dilakukan, ada konteks dari sebuah tindakan. Itu akan mencegah kita dari berburuk sangka, begitu ya. Tema kita, Yusuf, bijaksana atau eksploitatif. Jadi sebelum menilai sesuatu, kita menimbang dulu secara komprehensif begitu. Kedua, bahwa kita perlu memiliki integritas. Baik itu pemimpin berintegritas, dia melakukan sesuatu dengan visi dan kemudian menggunakan pengetahuan, kekuasaan yang dimiliki juga untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mencari untung. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa memiliki integritas itu bukan hanya ada pada pemimpin, tapi kita semua. Kalau kita memiliki integritas, baik rakyat, dia akan hidup juga dengan baik dilihat atau tidak, ada yang mengatur atau tidak, karena dia memiliki integritas. Pemimpin juga dalam membuat keputusan, dalam melakukan segala sesuatu, melakukan yang terbaik, bukan karena takut diawasi orang lain, tetapi karena memang itulah yang harus dilakukan. Jadi mari kita kembangkan ini sebagai sesuatu yang menjadi habit bagi kita, seperti Yusuf ya, dia melakukan semua itu untuk kebaikan. Tuntas sudah jumpa kita pada Ngulik Alkitab episode ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua terus belajar untuk menjadi orang-orang yang memiliki integritas untuk mengupayakan kebaikan. Terima kasih untuk dukungan Anda, baik dengan like atau membagikan link ngulik ini kepada banyak orang, pada teman, sahabat, keluarga, atau membagikan di media sosial yang Bapak Ibu miliki. Dan terima kasih juga telah mendukung channel ini dengan melakukan subscribe. Kiranya apa yang kami hadirkan menjadi berkat yang akan terus memperkaya wawasan kita dan menguatkan iman kita untuk menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa oleh Bapak Pendeta Johan. Silakan Bapak. Baik, Tika. Sahabat-sahabat terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari sosok Yusuf, seorang pemimpin yang menghadapi bencana, menghadapi kondisi yang sulit, dengan hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan baginya, mampu menimbang segala perkara dengan adil, mampu berdiri dengan integritas di tengah-tengah kondisi yang dialaminya. Ajar kami Tuhan untuk juga merawat kehidupan sebagaimana yang Yusuf lakukan, baik kami secara pribadi, keluarga kami maupun juga gereja kami. Biarlah kami boleh tetap setia menjalankan misi Kristus, misi Allah di dunia, yaitu untuk merawat kehidupan dalam kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Terima kasih untuk kesempatan ngulik Alkitab kali ini, ya Allah. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.